Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat, selalu dapat lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga pagi hari ini kita dapat belajar bersama materi tema 4, subtema 2. Kelas 5, pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pagi ini kita akan belajar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Anak-anakku yang soleh dan solehah, mari kita pelajari bersama materi ini. Interaksi manusia dengan lingkungan. Tentunya kalian sudah tahu apa itu interaksi manusia dengan lingkungan. Ya, betul, yaitu proses saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan alam. Nah, sobat sekarang perhatikan gambar ini. Di sini ada gambar tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Tetapi di sini lingkungan mendapat perlakuan yang tidak baik atau dikatakan negatif. Maka ini dikatakan interaksi manusia dengan lingkungan tetapi negatif. Gambar yang kedua, ini ada orang yang melakukan interaksi manusia dengan lingkungan. Dia merawat tanaman yang ada di sawah. Tentunya ini akan menghasilkan hasil yang positif. Maka dikatakan interaksi ini namanya interaksi positif. Ya, lebih jelasnya bahwa interaksi manusia dengan lingkungan ternyata ada dua dampak, yaitu dampak positif, yang kedua adalah dampak negatif. Dampak positif tentunya menguntungkan manusia dan lingkungan, sedangkan dampak negatif itu akan merugikan manusia dan lingkungan. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan berdampak positif. Tentunya pasti kalian sudah tahu karena di lingkungan kalian pasti sudah ada kegiatan-kegiatan yang berdampak positif. Contoh, manusia yang menebang tanaman atau pohon dengan sistem tebang pilih dan menanam kembali. Jadi dalam menebang itu pilih yang besar, kemudian di situ ditanami kembali. Kemudian contoh yang kedua, mengubur sampah yang mudah membusuk, sehingga ini akan membuat tanah menjadi subur. Dampaknya positif bagi lingkungan. Yang ketiga, menanam dan merawat tanaman. Ini juga interaksi manusia dengan lingkungan berdampak positif. Yang keempat, mencari ikan dengan cara menjala. Contoh interaksi manusia dengan lingkungan yang berdampak negatif. 1. Membakar sampah. Tentunya ini akan menjadikan polusi udara. 2. Membuang sampah di sungai. Ini juga akan membuat sungai menjadi mampet dan akan menjadi banjir. 3. Menangkap ikan dengan mengebom. Dengan mengebom tentunya ikan-ikan yang kecil pun akan mati sehingga nanti akan punah. Yang keempat, menggunakan bahan kimia di tanah. Dengan menggunakan bahan kimia di tanah, nanti kesuburan tanah akan terganggu. Aktivitas manusia dalam sosial budaya yang memberikan dampak positif. Nah, di masyarakat tentunya ada kegiatan gotong royong, siskamling, membeli produk dalam negeri, tolong menolong. Nah, ini adalah contoh dari aktivitas manusia dalam sosial budaya yang memberikan dampak positif. Kemudian, aktivitas manusia dalam sosial budaya yang memberikan dampak negatif. Contohnya perkelahian, menggunakan model-model dari luar yang akan merusak kepribadian bangsa. Yang ketiga, menggunakan teknologi seperti HP yang berlebihan.
ini juga akan membuat orang menjadi egois, berdampak negatif. Contoh interaksi sosial yang bersifat positif maupun bersifat negatif. Bersifat positif, menjenguk orang yang sakit, guru mengajar siswanya, belajar kelompok, menyapa tetangga, menolong sesama. Itu adalah contoh-contoh interaksi sosial yang bersifat positif. Contoh interaksi manusia atau interaksi sosial bersifat negatif, misalnya ada tawuran antar pelajar, perkelahian, membantah nasihat, perang mulut atau bertengkar, melakukan pencurian. Nah, ini adalah contoh-contoh interaksi sosial yang bersifat negatif. Kebutuhan hidup dan bentuk interaksinya. Tentunya karena interaksi sosial ini akan memenuhi kebutuhan hidup. Nah, contohnya jenis kebutuhan hidup pendidikan misalnya. Ini pasti ada bentuk interaksinya, yaitu interaksi antara guru dan siswa dalam proses belajar di sekolah. Kebutuhan kesehatan. Tentunya di situ ada interaksi dokter dan pasien yang berinteraksi dalam memeriksa kesehatan pasien. Keamanan. Nah, jenis kebutuhan keamanan ini tentunya ada interaksi juga, yaitu interaksi antara anggota masyarakat yang melakukan interaksi dalam siskamling. Kebutuhan rohani. Tentunya ada bentuk interaksinya, yaitu ustadz dan jamaah yang berinteraksi dalam memberikan pengajian. Yang kelima, jenis kebutuhan pangan. Tentunya di situ ada bentuk interaksinya, yaitu penjual dan pembeli berinteraksi dalam proses jual beli. Nah, anak-anak, ternyata ada penyebab terjadinya interaksi sosial antar daerah. Penyebab yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan sendiri, bahwa tentunya suatu daerah tidak dapat memenuhi sendiri semua barang, maka pemenuhannya harus ada interaksi dengan daerah lain. Contohnya dalam pemenuhan bahan makanan, orang kota maka harus berinteraksi dengan orang desa. Yang kedua, untuk meningkatkan pendapatan daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah, misalnya daerah pantai menjual hasil nelayan ke daerah lain, sehingga perekonomian di daerah pantai akan meningkat. Yang ketiga, perbedaan sumber daya alam. Misalnya, suatu daerah memerlukan batu bara untuk pembangkit listrik, namun daerah itu tidak memilikinya, maka daerah tersebut harus berinteraksi dengan daerah yang menghasilkan batu bara. Yang keempat, perbedaan kemampuan sumber daya manusia. Nah, ini contohnya misalnya di suatu daerah tidak memiliki dokter, maka daerah tersebut akan mendatangkan dokter dari daerah lain. Nah, inilah anak-anakku semuanya penyebab dari terjadinya interaksi sosial antar daerah. Nah, anak-anakku, terima kasih anak-anakku yang hebat dan soleh dan solehah. Kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan tetap kalian semangat dalam belajar dari rumah, dan kalian tetap menjaga kesehatan. Terima kasih anak-anakku semuanya. Akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.